Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan Adi Pratama, NIM 1908031010060. Di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif saya mengenai tantangan sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan lingkungan global. Sebelumnya, perlu kita ketahui di sini bahwasanya sumber daya manusia adalah salah satu faktor terpenting dalam perusahaan, di mana sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Karyawan dalam perusahaan ataupun institusi bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau aset bagi institusi atau organisasi. Karena itulah kemudian muncul istilah baru di luar human resource, yaitu human capital. Di sini sumber daya manusia dapat dilihat bukan sekedar sebagai aset utama, tetapi aset yang bernilai dan dapat dilipat gandakan, dikembangkan, dan juga bukan sebaliknya sebagai beban kos. Di sini perspektif saya mengenai perubahan lingkungan global ini yang saya tahu adalah berubahnya sistem atau tatanan dalam kehidupan di dunia, meliputi populasi, iklim, sumber daya, pengembangan energi, transportasi, teknologi, dan tentunya ekonomi. Mungkin kita bisa melihat salah satu contoh daripada perubahan lingkungan global ini, yakni salah satunya revolusi industri. Mulai dari revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, hingga 4.0 yang baru-baru ini digaungkan oleh dunia, di mana terintegrasinya seluruh kehidupan manusia dalam dunia maya, atau juga bisa disebut menyebar luasnya jaringan internet yang cepat sehingga terjadinya digitalisasi pada setiap aspek kehidupan, bahkan ke organisasi. Memang dapat dikatakan bahwa perubahan lingkungan tentunya juga baik untuk kehidupan manusia, di mana di satu sisi dapat membantu aktivitas pekerjaan manusia sehingga manusia lebih produktif lagi. Namun tantangan pun juga berdatangan terhadap sumber daya manusia hingga saat ini mengenai perubahan lingkungan itu sendiri. Yakni tantangan tersebut yakni semakin ketatnya persaingan. Persaingan di sini bisa dikatakan persaingan zaman, sehingga sumber daya manusia secara tidak langsung dituntut untuk bisa meningkatkan kapasitasnya agar nanti tidak tergerus oleh zaman. Dalam hal ini, sumber daya manusia yang memang atau mungkin terdisrupsi oleh teknologi mungkin nantinya akan kalah. Sebaliknya, manusia yang justru satu langkah lebih maju dapat bersaing dan bertahan dalam menghadapi perkembangan atau perubahan tersebut. Ini artinya dalam menghadapi tantangan dari perubahan lingkungan global itu sendiri, sumber daya manusia tentunya juga harus satu langkah lebih maju daripada suatu perubahan itu sendiri. Karena dapat kita lihat di sini bahwa SDM sebagai salah satu aset yang paling bernilai dapat kita lihat dari banyaknya sumber daya manusia yang dapat bertahan
dan bersaing dalam menghadapi tantangan perubahan global ini. Dalam perubahan lingkungan global, pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang transportasi dan komunikasi, telah memperkecil jarak antar bangsa. Persaingan menjadi semakin terbuka dan lingkungan bisnis semakin kompleks. Peran sumber daya manusia yang lebih besar dari sebelumnya sangat diperlukan. Semula, sumber daya manusia dipandang sebagai biaya, namun saat ini sumber daya manusia merupakan investasi yang harus ada dan syarat mutlak berlangsungnya operasi dalam organisasi. Dulu, tenaga kerja dieksploitasi. Hubungan kerja hanyalah terjadi antara buruh dan majikan, tetapi sekarang tenaga kerja dipelihara dan juga merupakan mitra kerja dalam organisasi. Makin besarnya peran sumber daya manusia merupakan akibat yang tidak dapat dihindarkan dari berbagai perusahaan yang terjadi. Meskipun peran sumber daya manusia merupakan kunci berjalannya sebuah organisasi, akan tetapi banyak tantangan dalam perubahan lingkungan global ini, dan mau tak mau sumber daya manusia harus menghadapi hal tersebut agar dapat adaptif dan fleksibel dalam perannya sebagai penggerak kehidupan. Dalam menghadapi tantangan tersebut juga sangat diperlukan strategi-strategi yang tepat agar sumber daya manusia lebih adaptif dan optimal dalam menjalankan perannya. Adapun strategi-strategi yang seharusnya bagi saya dimaksimalkan yakni mengenai pembinaan atau pemberdayaan terhadap sumber daya manusia itu dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan mengembangkan skill dengan pelatihan yang secara intens. Sebab continuous innovating juga perlu dilakukan dan perlu didukung oleh kreativitas sumber daya manusia ataupun karyawan dalam organisasi. Kreativitasan organisasi harus dikembangkan melalui penanaman budaya perusahaan yang direfleksikan pada aktivitas-aktivitas sumber daya manusia. Perusahaan perlu tanggap dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif yang tidak saja dari Indonesia, tetapi juga dari luar Indonesia. Atau bisa dari yang tidak saja dari perusahaan perlu tanggap dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif yang tidak saja dari negara tetapi juga dari luar negaranya itu sendiri. Lingkungan yang kompetitif dan turbulen ini menuntut struktur organisasi yang fleksibel yang didukung oleh nilai-nilai profesional yang berorientasi pada keefektifan organisasi. Pembudayaan nilai profesional yang perlu dilakukan dengan seksama dan disertai sistem yang menunjangnya, misalnya pendelegasian dan pemberdayaan. Peranan struktur organisasi harus berorientasi pada kebebasan bergagasan bagi semua karyawan, keterbukaan, suasana belajar yang berkesinambungan, organisasi yang belajar atau bisa disebut learning organization merupakan salah satu pendekatan yang tepat dalam mengembangkan sumber daya manusia untuk mengantisipasi masa depan. Komitmen dan kemauan belajar semua tingkat karyawan atau karyawati merupakan model dasar organisasi unggul masa depan. Paradigma organisasi yang belajar atau learning organization membahas pentingnya peranan learning dalam penunjang
keberhasilan perusahaan melalui sumber daya manusia yang mengimplementasikan paradigma tersebut. Mungkin itulah perspektif saya mengenai tantangan sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan lingkungan global ini. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan maupun dari pandangan saya terhadap tantangan sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan lingkungan global ini yang masih bisa dikatakan kurang. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.